Halo guys, kembali lagi dengan saya Jeff Angki 25. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas cara meraih kebahagiaan dengan menerima apa adanya. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak videonya. Let's go. Kebahagiaan dalam hidup. Banyak sekali orang-orang sibuk mendefinisikan kebahagiaan dengan definisi dan sudut pandang yang berbeda, tergantung bagaimana seseorang memandang arti kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Ada yang mengatakan bahagia itu simpel, dan ada juga yang bilang bahwa bahagia itu menerima hidup apa adanya. Menurut beberapa ahli lainnya, berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan yang membuat kita merasa aman, tentram, dan damai. Nah guys, bagi kalian nih yang lagi bingung nyari tahu tentang resep hidup bahagia, sebenarnya cara menjalani hidup dengan bahagia itu sangat sederhana loh. Kuncinya kita hanya perlu menerima diri sendiri apa adanya. Itulah mengapa orang-orang yang tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya, mereka akan selalu merasa kekurangan dan iri dengan kehidupan orang lain. Untuk mencapai hal ini, kita bisa membisikkan kata-kata bahagia untuk diri sendiri dan menerima diri secara positif dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Tapi kenyataannya ada banyak sekali manfaat menerima diri sendiri yang bisa kita rasakan di dalam hidup. Salah satunya adalah perasaan yang damai. Nah guys, di video sebelumnya saya udah ngasih tahu bagaimana sih kuncinya supaya hati kita tenang, tentram. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana sih caranya supaya kita tuh hidup bahagia dengan menerima apa adanya yang kita miliki. Ada 3 cara untuk meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri apa adanya. Yaitu yang pertama, meluangkan waktu untuk diri sendiri, menenangkan diri, dan mengenali diri. Salah satu kesulitan mengapa sih seseorang itu sulit merasa bahagia dengan menerima diri apa adanya? Karena mereka belum mengenal siapa sih diri mereka sendiri itu dengan baik. Maksudnya, mereka nggak tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka. Akibatnya, banyak orang yang merasa kehilangan arah dan tidak memiliki tujuan yang pasti. Pada akhirnya, kondisi seperti ini membuat diri kita selalu membanding-bandingkan tujuan hidup kita dengan orang lain atau cenderung mengikuti arah dan tujuan yang orang lain inginkan. Hidup kita terasa terombang-ambing tanpa kejelasan. Nah, makanya itu cara yang paling pertama dan utama untuk kita jalankan dalam mencari kebahagiaan adalah melakukan proses pencarian jati diri kita. Cobalah untuk meluangkan waktu khusus untuk diri kita. Proses ini akan membawa kita ke dalam rasa yang berbahagia karena bisa menerima diri sendiri apa adanya. Namun, ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan ketika menjalani proses pencarian jati diri kita. Yaitu, yang pertama, menemukan tujuan hidup versi diri sendiri. Cobalah cari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Setelah kita mengetahuinya, cobalah untuk membuat tujuan hidup versi diri kita sendiri, tanpa paksaan dan bujuk rayu dari orang lain. Dan pastikanlah tujuan hidup tersebut adalah sesuatu yang benar-benar menarik bagi kita, serta membuat diri kita menjadi lebih bersemangat dan termotivasi setiap harinya. Dengan menentukan tujuan hidup versi diri sendiri, kita nggak akan merasa sedih ketika orang lain memamerkan tujuan hidup yang mereka rasa lebih baik. Kebahagiaan kita
adalah meraih tujuan hidup versi diri sendiri, bukan versi orang lain. Kemudian guys, yang keduanya yaitu dari tahapan menjalani proses pencahayaan jati diri, yang keduanya yaitu adalah menemukan nilai dan keyakinan versi diri sendiri. Sebuah nilai dan kepercayaan mungkin udah ditanamkan ke dalam diri sendiri semenjak kita masih kecil. Selain itu, nilai dan kepercayaan juga bisa kita dapatkan berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hal yang perlu kalian ingat adalah jangan malu untuk merasa bangga dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kamu miliki di dalam hidup. Kamu harus bangga karena sudah mempunyai nilai dan kepercayaan versi kamu sendiri. Di saat orang lain merasa kehilangan arah dengan kehidupannya sendiri, nilai dan kepercayaan yang kita yakini akan membantu kita dalam membangun struktur kehidupan yang jelas dan mengarahkan kita menuju hal-hal yang membuat kita bahagia di dalam hidup. Misalnya ini mah ya, seperti kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa menulis puisi akan membuat hati kita menjadi lebih tenang dan bahagia tanpa harus memikirkan apa kata orang lain. Kita tetap menulis puisi sampai kapanpun. Bahkan menulis puisi juga bisa dijadikan sebagai sebuah profesi. Jadi jangan lepaskan apa yang telah menjadi nilai dan keyakinan bagi diri kamu sendiri ya guys. Nah, kemudian yang kedua, cara meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri apa adanya, yaitu menerima segala hal yang tidak dapat kita ubah. Kamu adalah siapa diri kamu, dan tidak ada siapapun yang bisa menjatuhkan harga diri kamu sampai kapanpun. Dalam hidup, ada beberapa hal yang bisa kita ubah melalui segala usaha yang kita berikan. Dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita ubah. Contohnya, hal yang bisa kita ubah adalah prestasi atau kesuksesan karir. Di sisi lain, contoh hal yang tidak bisa kita ubah adalah gender. Jangan merasa menyesal dengan pilihan gender yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya karena kita merasa banyak lawan gender kita yang bisa lebih berprestasi di dunia bisnis. Ingat, kita adalah diri kita yang penuh dengan keunikan dari Allah. Ketika kita menetapkan kita sebagai seorang lelaki atau wanita, maka terimalah hal itu dan berusahalah untuk menjadi seorang lelaki atau wanita karir yang berprestasi di tempat kerja tanpa harus menyesali apa yang ditakdirkan untuk kita. Terimalah kenyataan tanpa adanya paksaan. Berharap untuk mengubah sesuatu yang tidak akan pernah berubah itu hanya akan menguras energi dan waktu kita. Sayangnya, ini menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi banyak orang, yaitu merasa kesulitan dalam penerimaan diri. Nah, kalau merasa sulit untuk menerima diri kalian apa adanya, ada beberapa tips yang juga bisa kalian lakukan. Apa aja tuh? Yang pertama yaitu lakukanlah self-talk atau monolog. Apa sih monolog? Yaitu berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata positif. Setiap kali kita memiliki kecenderungan untuk menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Seperti contohnya yaitu ketika kamu diputusin sama pacar yang paling dicintai, bilanglah pada diri sendiri, bilanglah pada diri kamu bahwa kalau emang dia jodoh pasti bakalan balik lagi. Ya udah, terimain aja gitu. Kemudian kamu bisa lakukan self love, yaitu mencintai diri sendiri dengan berusaha sekuat tenaga untuk menerima dan mencintai segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi telah membawa kita pada titik sekarang ini yang nantinya
akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Terutama jika kita berusaha untuk meraihnya. Kemudian, kamu bisa habiskan waktu kamu dengan kegiatan-kegiatan positif dan kelilingilah diri kamu dengan orang-orang yang kamu cintai, seperti keluarga dan kerabat dekat. Kemudian, sadarilah bahwa kehidupan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ingat guys, hidup itu seperti lautan, suka mengalami pasang surut. Terkadang kita akan menghadapi hari-hari yang sulit, kadang juga kita akan merasa hari-hari yang indah. Namun, yang perlu kita lakukan adalah menjalani keduanya dengan perasaan bahagia, karena kita tidak bisa mengontrol segala hal yang datang ke dalam kehidupan kita. Namun, kita bisa mengontrol perasaan dan respon kita. Kemudian, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan teruslah mencintai diri sendiri. Nah guys, yang ketiga, cara meraih kebahagiaan dengan menerima diri sendiri apa adanya, yaitu terus berusaha untuk mengubah hal-hal yang memang dapat diubah demi kebahagiaan kita. Nah, ini sebaliknya guys. Teruslah berusaha untuk mengubah hal-hal yang memang masih bisa diubah di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Usahakan semua itu dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Ketika kita bisa meraih tujuan yang kita inginkan, kita akan merasa bahagia dan puas. Karena kita meraihnya dengan segala sumber daya dan kekuatan yang ada pada diri kita. Dengan begitu, kita bisa meraih kebahagiaan dengan menjadi diri sendiri tanpa harus berusaha atau memaksakan diri menjadi orang lain. Guys, itulah tadi 3 cara yang dapat kita terapkan dalam meraih kebahagiaan di dalam hidup dengan menerima diri sendiri apa adanya. Segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki pasti dianugerahkan dari Allah karena suatu alasan yang pasti. Karena apa yang sudah Allah tetapkan pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi, kita tidak perlu menyesal, apalagi harus capek-capek menjadi seperti orang lain. Tetap semangat ya guys. Akhir sudah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.